Salam, selamat pagi. Tuhan memberkati kita sekaliannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah menerima anugerah kehidupan yang baru daripada Tuhan. Semoga hidup kita sepanjang hari ini membawa sukacita, damai sejahtera, dan membawa berkat dari Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga kita, pribadi lepas pribadi, mengalir kepada orang lain di sekeliling kita, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dalam kehidupannya. Di sana juga kita menghadirkan kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang satu hari ini, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami kembali hari ini sebagai kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu menjadi renungan pagi kami hari ini. Berkati firman-Mu untuk boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus dan bimbingan Roh-Mu yang kudus itulah kami mengerti akan firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal kelima, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal kelima ini sedang berbicara tentang hasil pembenaran. Dari ayat 1 sampai dengan ayat keempat sebelum ayat kelima ini ada beberapa peristiwa-peristiwa dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Khususnya pada ayat ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dimulai dengan kata kesengsaraan, lalu kemudian kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan dari ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan dari tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Artinya, kesengsaraan, tahan uji, dan pengharapan itu bisa menjadi satu kerjasama yang baik dalam perjalanan kehidupan kita. Secara khusus kesengsaraan dan penderitaan hanya karena iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Peliharalah pengharapan itu untuk tahan uji dan kesengsaraan boleh terjadi dalam kehidupan kita sepanjang hari-hari di masa-masa yang akan datang. Sebelum lebih jauh kita memperdalam, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita dengarkan cerita bermakna dari pengharapan lilin terakhir dari kisah 4 lilin yang akan kita dengarkan. Pengharapan lilin terakhir. Ada 4 lilin menyala sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai. Namun manusia tidak mampu menjagaku. Lebih baik aku mematikan diriku saja." Demikianlah sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, aku tak berguna lagi.
manusia tak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala. Begitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. Aku adalah cinta, tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, matilah lilin ketiga. Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Karena takut pada kegelapan, ia berkata, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan." Dengan mata bersinar, sang anak mengambil lilin harapan lalu menyalakan kembali ketiga lilin lainnya. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan dalam hati kita masing-masing. Semoga harapan dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya. Demikianlah kisah bermakna dari 4 lilin yang ada di sebuah kamar, yaitu lilin damai, lilin iman, lilin cinta, dan lilin pengharapan. Ketiga lilin damai, lilin cinta, lilin iman itu padam, namun semuanya bisa dihidupkan ketika lilin pengharapan kita masih bernyala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam kesengsaraan, kesulitan, penderitaan, dalam perjalanan hidup kita ini, tetaplah iman, pengharapan, dan kasih daripada kita kepada Tuhan harus senantiasa kita pelihara. Oleh karena itu, orang yang diuji akan muncul seperti emas sehingga mereka akan didorong untuk berharap. Tahan uji ini atau pujian yang diberikan bukan hanya menjadi dasar, tetapi juga menjadi bukti dari pengharapan kita. Tahan uji yang berasal dari Allah menjadi penyangga dari pengharapan kita. Ia yang telah melepaskan akan sanggup dan mau menolong. Tahan uji berasal dari diri kita sendiri akan membantu membuktikan kesungguhan hati kita. Pengharapan ini tidak mengecewakan. Artinya apa? Pengharapan itu bukanlah pengharapan yang menipu kita. Tidak ada yang lebih mengagetkan daripada kekecewaan. Rasa malu dan kebingungan yang tak henti-hentinya akan ditimbulkan oleh hancurnya pengharapan dalam kehidupan orang fasik. Tapi harapan orang benar akan menjadi sukacita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dianugerahkan, dikaruniakan kepada kita. 1 Korintus pasal 13 ayat 13 juga mengatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena itu marilah kita menjaga, memelihara iman, pengharapan, dan kasih kita. Pengharapan yang tidak pernah akan mengecewakan. Sehingga kasih mula-mula kepada Kristus seringkali harus terus-menerus kita pelihara dalam kehidupan kita.
Ada orang yang berkata, kita bisa hidup tanpa makan selama 40 hari, tanpa minum selama 4 hari, tanpa oksigen selama 4 menit. Tetapi kita tidak sanggup hidup 1 menit saja tanpa harapan. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga harapan kita tetap menyala dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita. Selamat pagi, selamat melaksanakan kehidupan kita sepanjang 1 hari ini dengan semangat yang daripada Tuhan, dengan penjagaan yang daripada Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini, dan juga cerita bermakna dari 4 lilin. Kami tetap harus menyalakan lilin pengharapan kami, walaupun mungkin lilin cinta, lilin kasih, lilin iman tidak ada lagi dalam kehidupan kami. Namun pengharapan kami di dalam Tuhan, kasih kami di dalam Tuhan, bahkan iman kami di dalam Tuhan tetap terus menerus harus kami nyalakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan kami dimanapun kami berada dalam segala aktivitas pekerjaan kami masing-masing. Tuhanlah yang berkarya, Tuhan yang menyalakan iman, pengharapan dan kasih kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita sekalian.